Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trinita Dakarani. Saya akan memperkenalkan kerangka COSO dan tujuannya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui singkatan COSO. COSO adalah singkatan dari Committee of Sporting Organization of the Three-Way Commission. Dan kerangka ini dirancang untuk membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan pengendalian internal yang aktif. Nah, kita masuk ke penjelasan COSO. Kerangka COSO terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama, tujuan pengendalian atau disebut control objective. Yang kedua, komponen pengendalian internal atau internal control components. Yang ketiga, tingkat entitas atau entity level. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu tujuan pengendalian atau control objective. Itu ada 3, kompresi atau operasi. Yang kedua, reporting atau pelaporan. Yang ketiga, kompleks atau kepatuhan. Nah, operasi berfokus pada efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, termasuk kinerja dan proteksi aset. Yang kedua, reporting atau pelaporan bertujuan untuk memastikan pelaporan keuangan dan non-keuangan yang handal, tepat waktu, dan transparan. Yang ketiga, kompleks atau kepatuhan, memastikan organisasi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, kita masuk yang kedua, komponen pengendalian internal atau internal control components. Nah, control environment atau lingkungan pengendalian dasar dari semua komponen lainnya. Ini mencakup etika, integritas, nilai-nilai organisasi, dan tata kelola yang mempengaruhi pengendalian internal. Contohnya, perusahaan menerapkan kode etik dan kebijakan disiplin. Yang kedua, risk assessment atau penilaian risiko. Nah, proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Seperti contoh, perusahaan melakukan analisis risiko tahunan untuk identifikasi risiko utama. Yang ketiga, kontrol aktif atau aktivitas pengendalian. Tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko seperti prosedur, kebijakan, dan kontrol fisik. Contohnya, perusahaan memiliki prosedur otorisasi dan persetujuan untuk transaksi keuangan. Nah, yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi, sistem dan proses yang memastikan informasi yang relevan dikumpulkan, diproses, dan disebarkan secara efektif. Seperti contoh, perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengolah data keuangan dan operasional. Nah, yang kelima, monitoring activities atau kegiatan pemantauan. Nah, proses yang memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan baik dan diperbarui sesuai kebutuhan. Seperti contoh, audit internal rutin dilakukan untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, tingkat entitas atau entity level. Entity level atau tingkat entitas, pengendalian yang berlaku untuk seluruh organisasi. Seperti contoh, kebijakan perusahaan yang berlaku di seluruh cabang. Yang ada tuh division atau divisi. Pengendalian diterapkan pada tingkat divisi atau departemen. Contoh, kebijakan keamanan data di departemen IT. Nah, adapun operating unit atau unit operasional. Pengendalian diterapkan pada unit operasional spesifik. Seperti contoh, perusahaan operasi standar di pabrik produksi. Adapun function atau fungsi, pengendalian yang diterapkan pada fungsi spesifik seperti pengendalian pengajian di departemen HR. Nah, kesimpulan dari video yang saya jelaskan tentang COSO, itu pentingnya kerangka COSO dalam membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif, efisiensi, dan sesuai dengan peraturannya. Itu saja yang saya jelaskan tentang kerangka COSO dan tujuannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.